Kali ini Raja Kuis akan bercerita tentang berbagai hal yang cukup menarik tentang gladiator. Satu tebasan atau hunjaman senjata terhadap lawan yang kalah adalah hal yang biasa diharapkan pada sebuah tarung gladiator. Kejam memang luar biasa, itulah citra tarung gladiator. Sebenarnya, bentuk hiburan yang kejam ini tidak selalu sekejam seperti yang kita lihat di film. Tidak semua gladiator yang kalah akan dihabisi lawannya dengan isyarat jempol ke bawah dan teriakan bunuh, bunuh, bunuh seperti yang kita lihat di film. Banyak juga pertandingan yang berakhir dengan teriakan biarkan dia pergi. Dan banyak juga pertarungan yang berakhir seri, seperti halnya tarung bebas pada UFC atau Ultimate Fighting Championship. Tarung gladiator dipimpin oleh seorang wasit. Tentu saja Kaisar Roma bisa menentukan apakah gladiator yang kalah tetap hidup atau tidak melalui wasit yang bertugas. Wasit pada pertandingan gladiator biasanya diambil dari kalangan terhormat seperti senator. Membuat rakyatnya senang adalah juga kesenangan tersendiri bagi para kaisar dengan memberikan hak istimewa itu kepada rakyatnya untuk memutuskan akhir dari sebuah tarung gladiator. Lagi-lagi melalui wasit yang mendengarkan apa keinginan mayoritas penonton. Pertarungan gladiator awalnya dilakukan untuk menghormati anggota keluarga bangsawan kaya yang meninggal dunia karena dipercaya bahwa darah manusia dapat menyucikan jiwa. Jadi semacam pengorbanan darah seperti yang ditulis penulis Roma yaitu Tertullianus dari Kartago yang sekarang merupakan Tunisia pada abad kedua Masehi. Tarung gladiator pertama tercatat pada tahun 264 sebelum Masehi di awal perang Punik antara Roma yang ketika itu sebuah republik melawan kekaisaran Kartago di Afrika Utara yang ketika itu menguasai Mediterania. Tarung itu digelar oleh Brutus Scapia di pasar ternak Roma untuk menghormati ayahnya Brutus Pera. 3 pasang gladiator bertarung hingga lawannya tewas. Tarung gladiator semakin terorganisir sejak rampungnya Kolosium pada tahun 80 Masehi ketika Kaisar Titus berkuasa. Para kaisar pun ada yang berpartisipasi dalam tarung gladiator untuk menunjukkan kehebatan mereka kepada rakyatnya atau sekedar merasakan sensasi perang dan menikmati sorakan penonton. Toh dengan kekuasaan absolutnya, kaisar merasa aman bahwa wasit tidak akan berbuat salah dengan keputusan siapa kalah, siapa menang, tanpa sang kaisar merendahkan diri meminta si wasit untuk mengaturnya. Caligula, Titus, Hadrian, sebagian dari para kaisar yang bertarung sebagai gladiator. Kaisar Commodus malah minta dipertandingkan melawan hewan-hewan buas, tapi supaya aman ia meminta dibuatkan panggung yang diatur sedemikian rupa sehingga dia terjamin aman. Kaisar kurang waras ini pun bertarung dengan gladiator, tapi ia memastikan bahwa ia berhadapan dengan gladiator yang kurang pengalaman yang kadang diambil acak dari penonton. Sejak adanya Kolosium, pertarungan gladiator menjadi hiburan yang paling ditunggu rakyat Roma. Gladiator profesional pun bermunculan dari sekolah-sekolah gladiator atau disebut dengan ludus gladiatorius. Mereka terbagi dalam beberapa kelas kategori berdasarkan rekor, tingkat kemahiran, pengalaman, dan spesialisasi senjata mereka. Senjata yang dipakai pun bukan hanya pedang, gladius dalam bahasa Latin. Yang paling populer adalah Thrasis, gaya Thracia dengan pedang pendek dan perisai kecil persegi panjang. Murmilones memakai pedang dan perisai panjang yang bertarung dengan pedang dan perisai. Ada pula Equites atau kavaleri yang masuk ke arena dengan berkuda. Sementara gladiator Essedaril bertarung menggunakan kereta perang atau chariot.
Yang paling ditunggu adalah gladiator Retiarius atau manusia jaring. Mereka bertarung dengan memakai jaring dan trisula. Mereka menjerat lawannya dengan jaring sebelum menghujamkan trisulanya.